Mari sebelum kita memasuki persekutuan doa pada hari ini, kita nyanyikan pujian bersama-sama, bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan hingga saat ini, sehingga kita dapat bersatu dalam persekutuan doa secara virtual. Mari kita nyanyikan pujian bersama, menaikkan syukur. Saat ini kita masih berada di situasi pandemi yang meresahkan. Melalui pujian ini, kita mohon kekuatan Tuhan agar kita dapat menjalani hari dengan baik dan selalu diberikan kesehatan. Mari kita nyanyikan pujian seperti Rusa Rindu Sungai. Jiwaku rindu engkau.
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah pengasih, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, bersama-sama mengisi hati kami kembali melalui firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh kembali belajar mengenai bagaimana kami bisa memperkuat iman kami di tengah-tengah masa pandemi. Terima kasih Allah, ajari kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak, senang sekali saya bisa bergabung dari Bapak di Persekutuan Doa BTPN. Dan ini adalah mungkin yang pertama, saya lupa juga apakah saya pernah datang dulu. Dan ini adalah persekutuan yang mungkin akan membuat kita mendapatkan panduan mengenai bagaimana kita melihat iman kita dan juga melihat otoritas kita patuh pada siapa. Nah, saudara-saudara, saya Binsar Papan, saya pendeta KBP, dosen di STFT Jakarta, pengajar filsafat, etika, dan teologi publik, juga wakil ketua 4. Nah, saya pada hari ini akan mengajak kita untuk membahas dan melihat firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 1 ayat 15-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 1 ayat 15-22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Makalah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, saudara-saudara, pada hari ini temanya adalah patuh kepada siapa. Kalau kita melihat bahwa dalam berbagai hal yang terjadi, kita tentu punya pertanyaan ini. Saudara-saudara, dalam hidup ini, patuh pada siapa? Pada siapa kamu patuh? Tentu di dalam hidup kita ini, kita punya berbagai otoritas yang harus kita lihat. Kita patuh pada Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang punya otoritas pada hidup saudara adalah suami, istri, atau pacar, orang tua, atasan, bos, sahabat, pemerintah, atau bahkan diri sendiri. Banyak sekali lapisan-lapisan otoritas, lapisan-lapisan suara yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kita. Dan ini pada akhirnya memiliki konflik dalam hidup kita ketika 2 atau 3 dari otoritas ini memiliki kepentingan yang berbeda. Dan kita harus memilih salah satu dari mereka. Misalnya, kepada siapa kita patuh? Kalau saudara-saudara, saya nggak tahu apakah kita di sini orang ada yang masuk dalam isti, ya, ikatan suami takut istri, atau ada yang kepada pasangannya atau pada pacarnya. Pada siapa saudara-saudara patuh? Misalnya, suatu hari disuruh bos lembur, tapi ternyata suami atau istri kita meminta kita pulang untuk menemani dia pergi ke rumah sakit. Saudara-saudara patuh kepada siapa? Tentu jawabannya beda-beda. Ada yang lapisan kepentingan, kita lihat, yang mana yang lebih urgent, dan lain sebagainya. Tapi kepada siapa kita lebih patuh, pasti ada lapisannya. Misalnya lagi, kalau kita mau melihat kepada siapa kita patuh, di dalam
hidup ini misalnya pacar atau orang tua. Pacar bilang, ayo kita jalan, orang tua bilang, kamu nggak boleh pergi. Patuhnya sama siapa? Atau pemerintah atau perintah Tuhan? Dan ini yang menjadi diskusi pada hari ini, ketika pilihannya adalah apakah kita patuh pada pemerintah, karena segala pemerintahan berasal dari Allah, atau kita patuh pada perintah Tuhan. Dan itulah yang dihadapi oleh dua perempuan yang menjadi tokoh utama kita pada hari ini, Shifra dan Pua. Dan mereka ini adalah dua orang bidan yang pada waktu itu diperintahkan oleh Raja Firaun untuk memilih atau untuk memilih bayi yang baru lahir, dan kalau laki-laki harus dia bunuh, kalau perempuan tidak. Kenapa ini bisa begini? Karena pada waktu itu Raja Firaun ingin dia ingin mengurangi populasi Israel dengan cara anak laki-lakinya dibatasi. Dan ini juga membuat mereka mau membuat orang Israel kawin campur, sehingga yang perempuan diizinkan lahir, nanti mereka akan dinikahi. Yang menarik juga dari kisah ini adalah bahwa kisah seperti ini juga ada juga ya, saudara-saudara, di beberapa cerita masa kini. Misalnya kalau kita lihat negara Tiongkok sejak tahun akhir 1970 punya kebijakan one child policy sampai tahun 2005. Kemudian ini agak menjadi masalah buat mereka karena akhirnya orang-orang hanya memilih anak laki-laki, dan sekarang banyak laki-laki tidak punya pasangan hidup karena kebanyakan mereka hanya memilih mempertahankan anak laki-laki. Dan ini membuat banyak orang memperkirakan bahwa pada mulai tahun-tahun ini akan banyak laki-laki dari Tiongkok yang tidak punya pasangan. Nah, ini kesempatan baik buat yang masih mencari pasangan. Masih banyak peluang di sebelah sana. Tapi itu hanya joke. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal pemilihan antara pemerintah atau suara Tuhan, kita akan punya bayangan soal genosida. Genosida yang terdekat adalah yang bisa kita bayangkan yang ada di ketika bangsa Jerman menghabisi lebih dari 6 juta orang. Dan waktu saya punya kesempatan untuk pergi ke sana, Auschwitz ini ada di Polandia, saudara-saudara, kita lihat ini adalah barak-barak yang mereka tinggali. Begitu luar biasa sistem mereka untuk menghabisi manusia yang lain. Mereka betul-betul menghabisi dengan berbagai cara. Bahkan mereka menyuruh tahanan lain untuk menggali kuburan bagi tahanan yang lain. Mereka mengumpulkan mayat, lalu kemudian ini adalah salah satu rumah, guest house, tempat para tahanan Yahudi, kebanyakan orang Yahudi ini akan dimasukkan di situ, lalu dieksterminasi secara sistematis. Pernah menurut cerita Auschwitz harus membunuh sampai 5.000 sampai 20.000 orang per hari, sehingga mereka betul-betul harus kerja keras membangun rumah-rumah pembantaian seperti ini. Nah, modelnya cukup unik. Ini adalah kamar gas di mana para tahanan akan disuruh masuk ke dalam, lalu mereka akan digas. Mereka dibilang akan mandi, tapi sebenarnya mereka akan disiram dengan gas, dan pada akhirnya mereka meninggal semua. Ini ada bangunan rumahnya, kalau saudara-saudara lihat. Ini menarik sekali, sangat efisien. Mereka turun dari tangga yang di pojok kiri atas, kemudian mereka masuk ke ruangan 1 di mana mereka akan dicatat nama-namanya, lalu masuk ke ruangan 2 di mana mereka akan membuka baju, lalu masuk ke ruangan 3 mereka siap-siap untuk masuk ke ruangan 4. Di ruangan 4 mereka akan digas, lalu akan ada para petugas yang mengangkat mayat mereka, memasukkannya ke ruang 5. Di ruang 5 ini mereka akan dibakar di dalam tungku seperti ini, dan tungku ini bekerja dengan keras sampai katanya kota-kota sekitar dari kamp konsentrasi ini sering mendapatkan
abu hitam yang bukan dari debu, melainkan dari bekas pembakaran manusia. Nah, yang menarik adalah dari kisah-kisah ini tentu kita bertanya-tanya, kok ada manusia sekejam itu? Ya, ada manusia yang mau melakukan hal sekeji itu, dan ternyata memang ada, saudara-saudara, orang yang bertindak melakukan kejahatan karena melakukan perintah. Dan dia mengatakan ini adalah perintah atasan. Nah, ini saudara-saudara, kita harus lihat bahwa gereja juga pada waktu itu betul-betul bekerja sama dengan pemerintah Hitler. Dan yang menarik adalah Hannah Arendt, seorang filsuf, dia pernah menulis buku tentang seorang yang bernama Eichmann. Eichmann ini adalah seorang tentara SS atau tentara Nazi yang termasuk algojo, ya, executioner, termasuk orang yang sangat banyak membantai orang lain. Lalu ketika Hannah Arendt pergi bertemu dengan Eichmann, dia menemukan bahwa ternyata Eichmann ini ya manusia biasa, manusia yang baik, manusia yang bukan pembunuh berdarah dingin, tetapi toh dia membunuh ribuan orang, mengeksekusi ribuan orang dengan satu alasan, karena perintah atasan. Itu alasannya, perintah atasan. Dan perintah atasan ini kemudian diteliti oleh seorang yang bernama Stanley Milgram. Stanley Milgram seorang sosiolog, dia kemudian mengadakan eksperimen, dan ini adalah sebuah mesin, saudara-saudara, di mana Stanley Milgram mengadakan sebuah eksperimen. Ceritanya seperti ini, mesin ini memiliki tingkatan level Strum. Jadi mulai dari, kalau kita lihat, slide shock sampai danger gitu ya. Nah, dia akan menempatkan L ini adalah orang yang menjadi subjek dia akan meneliti orang L ini. S ini adalah aktor yang bertugas untuk menjadi pemeran orang yang disetrum. Sebenarnya ketika L memencet kotak setrumnya, S sebenarnya tidak mendapatkan setrum listrik, tapi S akan bertindak seolah-olah dia mendapatkan setrum listrik. Dan V adalah orang yang memberi perintah. Yang menarik adalah setiap kali L mengatakan ini sepertinya sudah terlalu sakit, si S itu sudah berteriak-teriak. Tapi V kemudian mengatakan, teruskan, ini perintah. L akan melanjutkannya sampai level tertinggi. Dan untuk menunjukkan sedikit saja, saudara-saudara lihat sampai 330 volt. Orang ini masih akan terus melakukan tugasnya. Jadi dari eksperimen tersebut, saudara-saudara, ternyata 65% akan meneruskan setrum itu sampai selesai. Meskipun korbannya kesakitan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan meneruskannya karena dia merasa dia harus patuh kepada atasan. Kepatuhan atau ketaatan kepada atasan itu berarti menyerahkan tanggung jawab konsekuensi kepada yang memberi perintah. Sehingga Eichmann yang diwawancarai oleh Hannah Arendt tadi mengatakan bahwa kalau saya salah, itu kesalahan bukan kesalahan saya, tapi karena saya patuh pada perintah atasan saya. Kalau saudara-saudara yang ada di BTPN, seandainya menerima perintah yang salah dari atasan, itu salah siapa? Salah saudara sendiri atau salah yang memberi perintah? Dan ini adalah satu hal yang cukup membuat kita berpikir kenapa orang mau melakukan kejahatan tanpa merasa dia jahat. Karena dia patuh sama atasannya. Atau dia tunduk kepada tekanan kelompoknya. Nah ini saudara-saudara, pertanyaan ini kembali kepada kita. Siapa yang kamu patuhi? Siapa yang kita patuhi? Kita kembali lagi pada layer ini. Banyak sekali lapisan-lapisan dalam diri kita yang akan memberi perintah kepada kita. Dan pada akhirnya kita akan memilih siapa yang sebenarnya kita patuhi. Disinilah kita kembali pada kisah Sifra dan Pua. Sifra dan Pua diperintahkan oleh Firaun, Raja Mesir, raja mereka. Kamu bunuh yang laki-laki kalau lahir, yang perempuan biarkan hidup. Tetapi ada dua teori, saudara-saudara. Siapa Sifra dan Pua ini? Yang pertama mengatakan bahwa Sifra dan Pua adalah perempuan Ibrani juga, atau keturunan Abraham, yang kemudian menjadi bidan bagi orang Mesir. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Sifra dan Pua
adalah orang Mesir sendiri. Dan yang terjadi adalah Sifra dan Pua takut akan Allah. Dia tidak melakukan genosida, dia tidak membunuh setiap anak laki-laki yang mereka bantu lahir. Sehingga pada akhirnya bayi-bayi itu hidup. Salah satunya adalah Musa. Nah, bidan-bidan itu lebih takut kepada Allah daripada kepada rajanya. Ini agak susah kalau saya khotbahkan kepada para tentara, saudara-saudara. Tentara punya satu doktrin, patuh pada atasan. Tentu bisa kita bayangkan juga. Bayangkan kalau misalnya ketika tentara berperang, lalu ketika berperang, jenderal mengatakan, serbu mereka semua. Lalu tentara mengatakan, tunggu dulu, kita harus diskusikan dulu. Kenapa kita harus menyerbu mereka? Kalau itu terjadi, rumit sekali. Tentara tidak boleh punya doktrin seperti itu. Tentara harus patuh kepada atasannya. Itu sebabnya di dalam dunia militer, apabila prajurit salah, yang bertanggung jawab adalah atasannya. Nah, ini kemudian kita tanyakan kepada kita semua di BTPN seperti apa. Saya sering sekali mendengar ya, ini bukan di BTPN, saya sering sekali mendengar kalau seseorang harus membuat laporan keuangan, akuntansi, ya, sebelum dia diverifikasi oleh akuntan publik, mereka biasanya membuat 3 laporan. Jadi misalnya 1 untuk pajak, 1 untuk board of directors, 1 lagi direksi ya, dan 1 lagi yang real. Nah, kalau ada yang saudara-saudara yang disuruh melakukan kejahatan pada saat ini, atau sesuatu yang saudara tahu itu salah, paling tidak Tuhan bilang itu nggak boleh, suara siapa yang lebih saudara-saudara dengar? Suara siapa yang lebih kita dengar? Dan ini juga yang bisa kita bayangkan ketika anak-anak, saudara-saudara, tawuran. Anak-anak tawuran itu karena dia lebih mendengarkan suara temannya daripada suara orang tua, suara guru, maupun suara Tuhan. Anak-anak lebih patuh kepada suara temannya. Anak-anak SD sekarang tawuran, saudara-saudara. Saya sering di dekat rumah orang tua saya di Duren Sawit. Di situ ada SD yang berhadapan. Saya pernah lihat mereka tawuran. Anak SD tawuran, saya lihat. Dan ketika ada tetangga yang keluar lalu nangkap 1 orang, ketika 1 orang ini tertangkap, saudara-saudara, 1 orang yang tertangkap ini kemudian minta ampun Pak. Lalu selalu yang ketangkap ini adalah orang yang ikut-ikutan. Nah, ketika tanya, kenapa kamu berantem? Saya ikut-ikutan Pak, cuma diajak teman aja. Selalu yang ditangkap ini adalah yang ikut-ikutan. Dan dia merasa tidak bersalah karena dia menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang yang mengajak dia. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara melakukan kesalahan, siapa yang salah? Meskipun disuruh orang. Kalau saudara-saudara membunuh orang, karena disuruh orang lain, disuruh atasan, siapa yang salah? Yang membunuh atau yang menyuruh membunuh? Kalau saudara-saudara mencuri, salah siapa? Karena yang saudara yang mencuri atau orang yang menyuruh saudara mencuri? Dan ini yang menjadi diskusi yang cukup panjang. Tetapi satu hal yang pasti, Sifra dan Pua memilih untuk patuh kepada Allah. Nah, masalahnya muncul tantangan kita yang kedua. Mereka berbohong. Sifra dan Pua berbohong. Kita tahu, bohong salah juga dong. Bohong salah juga. Karena ketika raja memanggil bidan itu lalu bertanya, mengapa kamu membiarkan bayi-bayi hidup? Mereka berkata, ya habisnya mereka kuat-kuat sih waktu kami datang, udah lahir. Dan ini adalah sebuah kebohongan. Tapi saudara-saudara, kebohongan yang mereka lakukan ini kemudian sering jadi alasan orang untuk membolehkan. Ya udahlah, bohong demi kebaikan nggak apa-apa, white lies. Tapi saudara-saudara, ini kemudian menimbulkan pertanyaan buat kita, sampai di mana kita bisa bohong. Seorang bernama Thomas Aquinas, seorang filsuf, mengatakan bahwa sebenarnya hukum dunia tidak boleh lebih tinggi daripada hukum Allah. Kalau hukum dunianya menyuruh kita melakukan kesalahan, kita harus lebih patuh kepada hukum Allah. Apalagi kalau soal menghabisi nyawa manusia yang lain. Nah, karena itu, ketika kita berhadapkan pada, maka saudara-saudara harus melihat indikator akal sehatnya.
Ini saya mau bohong atau membunuh anak orang. Ya, pilihannya itu. Saya mau bohong atau mau bunuh anak orang. Nah, kalau kita lihat-lihat saudara-saudara, sebenarnya banyak film-film Disney itu mengajarkan, ya udah bohong aja. Misalnya siapa Sleeping Beauty disuruh bunuh, ternyata ditinggalkan di hutan dan lain sebagainya. Cinderella disuruh dibunuh, kemudian ditinggalkan di hutan. Nah, karena itu bahkan ada perintah-perintah yang bisa datang dari para pemimpin agama yang menantang kita untuk memiliki akal sehat. Misalnya, kalau memang ada pemimpin agama yang menyuruh kita membunuh, maka kita harus selalu bertanya, loh, beragama kok membunuh? Bukankah iman menyuruh kita jangan membunuh? Kalau ada yang beragama atau beriman kemudian menjadi tidak menghormati orang tua, bukankah ada perintah hormatilah ayah dan ibumu? Beragama kok korupsi, bukankah ada perintah jangan mencuri? Kalau saudara-saudara korupsi karena disuruh orang, itu berarti saudara-saudara kita lebih patuh kepada dunia ini daripada Tuhan yang mengatakan jangan mencuri. Kalau ada umat beragama manapun, ketika dia membunuh karena diperintahkan oleh pemimpin agamanya, itu berarti bahwa dia lebih patuh pada pemimpin agamanya daripada kepada Tuhannya. Nah, karena itu dua kata kunci bagi Shifra dan Pua adalah kasih kepada sesama. Dia lebih takut kepada Tuhan. Kalau kita baca tadi, dia lebih takut kepada Tuhan. Dia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi rajanya. Dan yang kedua prinsipnya adalah menghargai kehidupan. Dan itu sebabnya saudara-saudara, ini saya mau berbagi pesan kepada saudara-saudara di masa COVID ini. Saya sering mendengar, ini sama dengan gereja. Apabila orang-orang bertanya pada saya, pendeta, lebih baik gereja buka atau tutup, saya akan mengatakan, pilihlah yang pro kehidupan. Apabila saudara-saudara berada di daerah yang masih banyak, atau daerah hitam atau merah, pilihlah kehidupan. Jangan pikirkan kolekte, pikirkan kehidupan. Biarlah jemaat beribadah dari rumahnya masing-masing. Pikirkan bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang tidak punya akses pada teknologi. Hargai kehidupan di atas ekonomi. Dan ini yang juga saya sering dengar, bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita, di berbagai kantor di Jakarta, sering menghindar atau main kucing-kucingan dengan Satpol PP. Mereka tetap bekerja, padahal ada larangan, sehingga banyak sekali kantor-kantor sekarang menjadi klaster baru. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang terjadi, pilihlah kehidupan. Saya berharap bahwa kita semua ketika mengambil keputusan apapun di dalam hidup, pilihlah kehidupan. Pilihlah apa yang baik, dan pilihlah apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan keuntungan, bukan ekonomi, bukan pemerintah, tetapi pilihlah apa yang Tuhan kerjakan, karena pemerintah kita pada dasarnya juga melakukan kebaikan bagi rakyat berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk selalu memilih ketika berada dalam pilihan, saudara-saudara, ketika berada di dalam tantangan, patuh pada siapa? Patuhlah kepada suara Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kiranya firman-Mu memampukan kami untuk patuh kepadamu, untuk mendengar perintah-Mu, untuk memilih kehidupan. Biarlah segala otoritas yang ada dalam hidup kami selalu berkoordinasi, berada di dalam terang perintah yang berasal dari Engkau. Terima kasih, ya Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, kembali kami menyapa rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada saat ini, terutama buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah online kita kali ini. Dengan penuh sukacita kami berharap
kita semua bisa hadir kembali di ibadah online berikutnya, tepatnya 2 minggu yang akan datang. Dan pastikan kita semua bisa mengajak rekan-rekan kerja kita, baik satu lantai maupun satu unit, untuk sama-sama hadir di ibadah online berikutnya, tepatnya 2 minggu yang akan datang. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Baik, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita kali ini, dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mari kita naikkan pujian, kita bersyukur, mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Mari kita nyanyikan bersama dengan apa yang baik. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Saudara-saudara, mari kita tutup persekutuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati ibadah, mengisi hati kami dalam persekutuan di ruang virtual ini. Dan ketika kami kembali mengerjakan pekerjaan kami masing-masing, biarlah firman-Mu yang menguasai hati kami sehingga kami menjadi para pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan sertai juga BTPN, mulai dari jajaran direksi hingga mereka yang bertemu dengan para customer, para frontliner, sehingga orang yang bekerja di belakang meja. Semuanya kiranya mendapatkan kekuatan, menjadi bagian dari pekerjaan baik yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berikan kebijaksanaan bagi Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran pemerintahan dalam membawa kami bersama-sama keluar dari pandemi ini. Terima kasih Allah, sertai kami dalam pekerjaan kami, biarlah segala sesuatu kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.